Teman anti galau, selamat menikmati satu dosis vaksin anti galau minggu ini. Dari kentang sampai terong akan kita obrolin dalam serial podcast 10-15 menit bersama aku, Latifah Al-Ansori. Di episode ini, aku akan mengajak kamu berimajinasi. Kalau mantan minta balik sama kamu, pakai bawa hadiah Apple terbaru. Ayo, kamu mau gimana? Ada iPhone 12 Pro Max, ada juga iMac yang warna-warni itu loh yang baru rilis. Ayo loh, bergetar nggak tuh? Bahkan saat ini aja saya nih pegang iPhone 12 nih. Nah, kalau bayangkan gimana kalau misalnya mantan kamu minta balikan tapi bawa HP iPhone. Nah, biasanya orang mengenal Latifah sebagai politisi atau pejabat pemerintah. Padahal aku juga mediator. Gak banyak yang tahu kalau aku sering jadi tempat curhat berkat ilmu master resolusi konflik aku di Amerika. Baik kamu masih SMK, mahasiswa, perempuan jet set, ataupun duda mencari korban, di podcast ini mari bersantai. Kita kupas kenapa kita galau dan bagaimana kita bisa melangkah lebih gagah. Di ujung podcast kita akan buka kartu teman dari the one and only teman anti galau kamu. Lagi nongkrong sama temen, banyak cewek-cewek yang minta reward iPhone baru nih sama bosnya. Kalau ada kerjaan bagus gitu. Ada juga cerita waktu teman aku minta iPad baru sama cowoknya. Kami masih di Kairo, Mesir waktu itu. Temanku punya gebetan di Dubai, United Arab Emirates di Dubai loh. Jadi mereka LDR ya. Dia ngasih tahu aku kalau dia minta iPad baru ke cowoknya. Waktu itu masih yang second generation dan katanya mau dikasih. Wah, oke banget dong. Dalam tempo beberapa bulan itu, ku ingat mereka nih putus sambung. Ada masa ketika teman aku uring-uringan bete sama cowoknya ini. Galau banget deh. Dan suatu hari dengan muka ceria dia bilang ke aku kalau gebetannya itu mau datang ke Kairo. Plus ngebawain iPad yang dia mau. Produk Apple. Produk Apple yang dia mau. Baik kan dong? The power of Apple is no joke, man. Nah, dulu aku punya bos yang kalau keluar negeri dia suka ngeborong iPhone baru. Biasanya kalau lagi ada new release. Suatu hari aku pernah dapat jatah baiknya nih. Gak ada angin, gak ada hujan, dikasih HP sama bos. Ceritanya singkat, dia ngeluarin tuh HP dari tasnya, lalu dia sodorin ke aku satu iPhone. Ku tengok isi tasnya, masih ada 3 HP lagi. Wih, buat siapa nih bos? Ku tanya gitu kan. Dia sih nyengir aja. Hingga suatu hari, aku dapat telepon dari seorang perempuan yang ku kenal dari bos ini. Jadi saya sudah nggak sama bos ini ya, tapi masihlah berhubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dia punya masalah sama HP-nya dan si pemberi HP, mantan bos aku nih ya, rupanya nyuruh cewek ini nelpon aku. Dan dia bilang, aku nggak tahu ya kenapa dikasih HP sama abang ini. Mungkin karena kasihan ngelihat HP aku udah lama kali ya. Ini iPhone aku udah lama banget loh, dari dulu nggak ganti-ganti. Nggak ada yang nanya mbak, nggak ada yang nanya. Aku kagak peduli mbak. Minta legitimasi apa dari aku gitu loh. Tapi iki koyoe pengen gitu loh. Masalah HP ini jadi urusan orang lain. Itulah saktinya Apple iPhone ini. Kamu pernah nggak dengar 5 bahasa cinta? Or the 5 love languages menurut Dr. Gary Chapman sejak 25 tahun yang lalu. Ternyata setiap kita itu punya bahasa cinta masing-masing yang tarafnya itu berbeda-beda. Bukan tarifnya ya, tarafnya. 5 bahasa cinta itu terdiri dari 1 kalimat afirmasi, 2 aksi melayani, 3 menerima hadiah, 4 waktu berkualitas, dan 5 sentuhan fisik. Jadi kita itu butuh 5-5-nya, cuman perlu kadar yang berbeda. Pernah nggak sih lihat pasangan yang satunya pengen merangkul terus, tapi pasangannya malah risih, nggak mau gitu kan? Bisa jadi itu karena bahasa cinta mereka yang berbeda. Bukan tidak butuh, tetapi keinginannya untuk mendapatkannya itu berbeda dari satu dan lainnya. Apa hubungannya sama Apple? Nah, dari 5 bahasa cinta itu salah satunya adalah menerima hadiah. Ada orang-orang yang merasa dirinya dicintai kalau dikasih hadiah sama pasangannya. Nggak tahu sih apakah kalau yang tipe begini berarti orangnya matre ya. Yang jelas hal ini menjelaskan bagaimana sebuah hubungan bisa membaik kalau si laki memberikan apel terbaru ke si perempuan, or vice versa. Nah, tetapi enggak juga sih kalau kita telaah apakah
itu matre atau enggak ya. Soalnya kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang yang suka diberi hadiah itu tidak penting hadiahnya apa, tetapi ada oleh-oleh untuk dia ketika si dia ini bertemu dengan pasangannya. Nah, karena ada juga kita lihat di film-film sudah dikasih macam-macam harta sama nyonyanya, masih aja lakinya nggak happy dan menganggap itu bukan cinta. Atau sebaliknya, pernah denger nih cerita teman saya yang lain yang mirip-mirip kayak begini juga. Mungkin yang laki ini lebih suka dipuji karena perjuangan karirnya. Bisa juga yang perempuan lebih senang kalau pasangannya menghabiskan waktu lebih banyak dengannya di rumah, bukan dengan memberikan harta yang melimpah. Karena saya pernah juga ketemu dengan perempuan yang bercerita, ya saya punya segalanya tetapi sudah kayak burung dalam sangkar. Nah, jadi menurutku sangat penting sekali buat kita mengecek bahasa cinta kita pribadi nih. Dan kalau kamu sudah berpasangan, bisa cek juga bahasa cinta kalian berdua. Lagi PDKT, oke loh, ngetes itu juga biar lancar gitu loh saudara-saudara sekalian. Nah, di akhir episode aku akan share gimana kamu bisa ngetes bahasa cintamu itu. Penasaran bukan? Nah, sekarang kita main dulu kartu teman ya. Nah, aku akan ngecek kartu teman ini. Nah, kartu teman available di Tokopedia, bisa buat kamu menghabiskan waktu dengan kawan-kawan lainnya. Nih, kartu terima kasih. Oke, aku kocok dulu. Ya, kartu pertama. Pernahkah kamu secara tidak sengaja berpakaian yang sama persis dengan temanmu? Bagaimana perasaanmu? Untung aja enggak pernah ya. Nih dilihat nih pertanyaannya. Tapi aku pernah punya pengalaman ketika temen aku jadi ada acara pesta, dia pakai baju yang sama dengan tamu lainnya. Ya ampun, itu itu kayaknya malu banget sih. Terus she was trying to act cool, ngerasa kayak dia nggak apa-apa, tapi waktu kita ngumpul-ngumpul di belakang setelah acara dia bilang, ya ampun malu banget, baju aku sama persis keluaran H&M waktu itu. Jadi oh wow. Nah, yang selanjutnya kartu kedua kita kocok lagi. Kayaknya mau tambah lagi kocoknya. Anyway, teman-teman, cara memainkan kartu ini bisa dengan dikocok lalu ngambil kartu paling atas atau malah mengambil kartu paling bawah. Nah, sekarang aku mau pakai kartu yang paling bawah ya. Seberapa sering kamu minta foto ketika sedang hangout? Nah, ini aku tidak sesering itu ya. Aku bukan tipe yang setiap hangout suka foto. Tapi suka aja sih kalau dapat foto candid dari acara hangout itu. Aku tahu ada temen yang suka banget setiap hangout. Itu pokoknya semuanya harus difoto dan segala pose dari berbagai macam angle. Entah pakai kamera apapun itu. Selfie pun bisa. Jadi menurut aku it's okay. Tinggal orangnya itu sukanya foto seperti apa ya. Nah, mari kita kembali ke laptop. Cek bahasa cintamu dari link yang aku post di Facebook grup teman anti galau pot ya. Apa yang akan kamu lakukan kalau mantan minta balikan sambil ngasih Apple iPhone terbaru? Kayak begini nih, terima atau enggak? Atau tergantung situasinya? Mungkin bakalan banyak yang jawab tergantung situasinya ya kak. Share dong jawaban kamu di Facebook grup teman anti galau pot. Bisa langsung ketik s.id/tagpod. s.id/tagpod. Nah, kalian akan menemukan postingan teratas buat share pendapatmu soal urusan Apple ini. Kata dokter, 1 apel sehari bisa menjauhkanmu dari penyakit. Oh hey, kalau di sini 1 apel dapat mendekatkan hati-hati yang berjauhan. Nah, itu dia menit-menit bebas galau bersama your one and only teman anti galau. Jam berapa nih? Jam 1 langkah lagi bebas galau. Sampai jumpa di episode berikutnya.